Mana hari ini yang Tuhan telah ajarkan, yang Tuhan telah teruskan kepada murid-muridnya, dan begitu juga lah yang kita kerjakan pada malam hari ini. Maka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kita sama-sama membaca. Sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Roh Kudus Tuhan itu dijanjikan, maka Yesus berkata, jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Jadi para rasul-rasul menantikan sebuah janji itu dengan sebuah hati di mana mereka penasaran apa itu Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan itu adalah Tuhan dari ketitunggalan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tetapi Yesus akan meninggalkan dunia ini dengan wujudnya dan disaksikan oleh para murid-muridnya, para rasul-rasul bersama dengan perempuan-perempuan ibu Yesus, bahkan saudara-saudara. Ada mungkin di sana anak-anak tidak dituliskan di sini. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik ke dalam surga. Sampai mereka dikatakan di Bukit Zaitun, di situ mereka menyaksikan, dan Yesus berpesan supaya mereka membuat sebuah persekutuan secara berjemaah. Mereka harus menerima, mereka harus diurapi oleh Roh itu. Maka satu hal yang mereka harus lakukan. Mengapa Yesus menekankan itu? Satu, karena murid-murid Yesus akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat-sangat tragis. Jadi mereka harus diperlengkapi. Kalau mereka tidak penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak akan mampu untuk mengabarkan menjadi saksi Kristus. Mereka tidak akan bisa menjadi saksi di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, karena menyaksikan Yesus itu, membawa Yesus itu tetap, membawa Yesus di hadapan manusia secara turun-temurun. Mereka harus pertama sekali diperlengkapi. Dengan nyatanya apa? Tak mungkin mereka mau mati dengan sia-sia kalau tidak penuh dengan Roh Kudus. Itu satu bukti. 12 murid Yesus hanya satu yang matinya secara dua, yaitu Yohanes Pembaptis. Semuanya itu ada yang dirajam, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dilempari dengan batu, bermacam-macam. Semuanya ke-11 murid itu tak satu pun matinya secara mati manusia normal, tetapi mereka akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat dibenci oleh dunia ini.
Maka satu hal yang mereka harus diperlengkapi, mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga gereja di akhir zaman, bahwa persoalan di depan akan semakin runyam. Keadaan dunia membuat manusia akan semakin sebentar A, sebentar B. Maka orang-orang harus diperlengkapi, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saksi-saksi Tuhan harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu. Maka begitu juga pada malam hari. Apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Mereka dengan teguh. Jadi cara pertama untuk menerima Roh itu adalah berdoa dengan tekun. Puji Tuhan. Mustahil Roh itu akan terjadi bagi diri saya kalau saya tidak tekun berdoa, kalau saya tidak sungguh-sungguh berdoa, kalau saya tidak benar-benar menyatukan diri saya dengan Roh Kudus, itu tidak akan mungkin. Jadi harus ada sebuah ketekunan, ada sebuah kesungguhhatian untuk berdoa kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mungkin sebagian sudah menerima Roh Kudus, sebagian lagi belum menerima Roh Kudus. Maka satu hal, engkau harus tekun berdoa. Berdoa bukan menimbulkan penyakit. Berdoa bukan apa yang tidak ada di rumah. Berdoa bukan sesuatu hal kekurangan akan dunia ini, tetapi satu hal hari ini engkau berdoa kepada Tuhan supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan itu. Maka kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Maka pemuda-pemudi, saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh, mereka akan dipenuhi. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya sebagaimana para rasul-rasul, sebagaimana para murid-murid Yesus, para ibu-ibu di sana yang benar-benar tekun berdoa bersama-sama. Mereka berjemaah karena Roh itu tidak dicurahkan secara bersama-sama, tetapi akan pribadi-pribadi. Seperti pujian kita, Shalom Adeho, Shalom Adeho. Jadi pemuda-pemudi kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, rindu akan urapan Roh Kudus Tuhan. Dengan sendirinya ketika engkau sudah benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan merasakan manifestasi, yaitu Roh Kudus itu akan terjadi bagimu. Mungkin kamu nanti akan berbahasa, ada mungkin nanti itu menolong kita, menyiapkan kita, sehingga memperlengkapi kita menjadi saksi-saksi Kristus. Maka malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kami mohon kepada kita, pemuda-pemudi, jangan ada yang tergeser, buka jarak. Karena kita berdoa, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, kita tidak tahu di mana kita sebagai manusia, tetapi Roh itu akan menuntun kita. Kita akan menyala dalam Tuhan, dan kuasa Allah akan dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Sebagaimana kejadian para rasul-rasul itu, demikianlah malam hari ini Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk berbicara.